sebenarnya pariwisata di Yogyakarta khususnya itu adalah sesuatu realita yang tidak bisa dipungkiri bahwa itu tujuannya adalah ekonomi. Selain pengelolaan energi, dari pengelolaan food and beverage juga kami perhatikan. Salah satunya hal kecil aja, untuk kemasan kami mengganti kemasan plastik, kemudian kemasan styrofoam itu menggunakan kardus yang tentunya sudah food grade ya. Micro itu apa yang kita lakukan hari ini adalah itu yang dituai oleh anak cucu kita ke depan gitu ya. PR Talk. Sobat Fox, kita ketemu lagi di salah satu episode PR Talk, dan kali ini kita di salah satu tempat yang seru banget. Kalau kemarin kita juga seru sih, dan ini lebih seru lagi karena wow, semuanya kelihatan ya, kita ini bener-bener outdoor gitu kan ya. Langsung ya, di ruangan terbuka, di ruangan udara terbuka, udara dan udara terbuka semuanya. Betul. Dan di hari ini ya, di episode kali ini kita ada di Karasya Hyatt Regency Yogyakarta. Dan untuk tema di PR Talk kali ini ya, temanya mungkin bagi beberapa orang memang agak berat gitu kan ya. Tapi mungkin kita nanti akan mencoba untuk menjelaskan agar bisa dimengerti gitu kan ya, bisa dapat dipahami dengan mudah. Jadi kita simpelkan ya, kita simplify gitu kan ya. Betul. Dan kali ini saya Effendi Haro dari Fox Radio Jogja ditemani oleh Rasya Ardanari dari Hyatt Regency Yogyakarta. Dan kita ada di PR Talk pastinya. Dan PR Talk ini ya, kalau buat Sobat Fox yang belum tahu, ini adalah salah satu program podcast kerjasama dari teman-teman Himpunan Humas Hotel Yogyakarta dan juga Fox Radio Jogja pastinya. Dan kita akan membuat beberapa episode di season kali ini. Dan yang pastinya kita akan ngobrolin semua tentang public relation, marketing communication dan sebagainya, dengan tema-tema yang relate dengan tentu saja hospitality ya Kak ya. Betul sekali Kak Pepen. Jadi nanti kita akan mengulik nih untuk episode kali ini lebih kayak ke sustainability tourism. Seperti apa sih sustainability tourism yang banyak dibicarakan oleh orang-orang. Kemudian bagaimana sih seorang public relations harus memahami tentang sustainable tourism ini. Pastinya. Dan narasumber kali ini bukan kaleng-kaleng ya. Waduh, saya deg-degan dari kemarin baca CV-nya aja udah wow. Udah gemeter ya? Gemeter sendiri. Aku mau nanya apa ya ini nanti ya kayak gitu, karena memang wah, ini keren banget sih gitu. Yang pertama saya perkenalkan aja ya, beliau adalah Dr. Aditya Agung Prakoso, ST MSc CHE. Ini adalah salah satu dosen Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta. Halo. Halo Pak Adit. Halo Pak Adit. Apa kabar? Baik ya. Selalu. Ini tadi langsung dari kampus atau kayak gimana? Betul, dari kampus ini. Dari kampus langsung ke sini ya? Iya, langsung untuk acara inilah. Luar biasa. Luar biasa. Dari kelas mengajar mahasiswa, sekarang mengajar audiens dari Sobat Fox ya. Dan satunya lagi dong, Kak Rasya, boleh dikenalin? Oke, narasumber kita yang satu kali ini adalah Bapak Roni Sianturi selaku Director of Engineering Hyatt Regency Yogyakarta. Beliau ini yang saling mengulik-ngulik bagaimana cara pengelolaan gedung di Hyatt Regency Yogyakarta ya Bapak ya. Benar sekali, nanti gedung kita ya? bisa sharing lah. Macam-macam sih. Macam-macam. Iya. Bukan cuma gedung doang Bukan cuma kan? gedung, semuanya diurusin sama Pak Roni. Listrik, kemudian apa lagi Pak Roni? Semua pengelolaan limbah, pengelolaan treatmentnya limbah seperti apa, source energinya seperti apa. Oke. Nanti mungkin nanti akan kita bahas kulik lebih dalam jauh, ya, ya, kita betul bahas sekali. lebih jauh. Benar. Dan yang pasti lagi Pak Roni Sianturi ini bukan penyanyi ya guys. Itu penyanyi tahun berapa dulu ya? penyanyi, tapi kayaknya udah nggak tahan di sana, jadi beralih jadi ini ya, teknik gitu. sudah pensiun jadi penyanyi, Sudah pensiun jadi penyanyi. Director of Engineering sekarang. Kelihatan tuanya kalau saya kayak gini tahu. Saya tahu dari barusan aja sih. Oke, ngobrolin tentang tema kita hari ini ya. Ya. Tema kita hari adalah
Sustainable tourism. Ini adalah berhubungan dengan dunia hospitality juga ya, Kak Betul Rasya ya. sekali. Mungkin kita akan mengulik banyak nih kita manggilnya Pak Adit aja ya. Boleh. Boleh Pak Adit. Ke Pak Adit yang ternyata nih Pak Adit ternyata tetanggaan sama radio. Oh. Hanya persis. Hai, belakangnya persis katanya. Oke. Untuk pertama nih yang pengen saya ingin ketahui sih dari sustainable tourism ini. Sebenarnya apa sih ya yang dimaksud dengan sustainable tourism ini dari persepsi Pak Adit kayak gitu? Oke. Baik, ini karena ini pertama landasan ya. Jadi saya mungkin perlu menjelaskan secara detail. Oke. Yes. Tapi saya buat seringan mungkin ini ya begitu ya. Biar kayak kapas ya Pak. Yo. Aduh. Jadi sebenarnya sustainable tourism ini merupakan sebuah proses ya. Proses yang mengelola dan mengendalikan dampak sebenarnya. Tapi sebenarnya sustainable atau keberlanjutan ini itu sebenarnya tidak hanya ada di ranahnya pariwisata saja sebenarnya. Tapi juga ranahnya bidang-bidang yang lain. Makanya dulu pada awalnya waktu orang itu mulai berpikir tentang bagaimana sih keberlanjutan itu penting untuk bumi ini khususnya, itu udah lama sebenarnya, tahun 72. Oh, berarti ini udah dari lama ya juga, sebenarnya ya. udah dibahas ya. Betul. Kalau tidak salah itu ada di Stockholm. Stockholm itu Swedia kali ya. Betul. Iya, Nggak salah betul. Swedia ya. Iya. Jadi deklarasi Stockholm. Geografi ya di tas nih. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini memang ada bagaimana keberlanjutan itu mulai menjadi perhatian dunia. Lalu sekarang juga sebenarnya sejak tahun, saya nggak usah terlalu cerita panjang-panjang ya, tapi sebenarnya sejak tahun 2015 itu sering kita dengar ada yang namanya Sustainable Development Goal atau SDGs. SDGs. Iya. Tahun yang ada 17 aspek itu. Nah, dari 17 itu bisa kita peras dan kita rangkum gitu dengan adanya sektor yang memang sekarang lagi naik daun ya. Mau itu pasca pandemi, bahkan pra pandemi dulu itu, bahkan di pandemi ini selalu dinanti yaitu pariwisata. Pariwisata pastinya. Nah, sehingga dengan kegiatan pariwisata yang cukup luas, cukup banyak ini, maka aspek-aspek keberlanjutan itu perlu dipikirkan. Baik itu keberlanjutan lingkungan, lalu keberlanjutan sosial budaya, dan tentunya yang paling dinanti-nanti ini ya, keberlanjutan ekonomi. Itu yang Nah, pastinya begitulah, ya. sederhananya begitu. Sederhananya adalah apa yang berhubungan dengan pariwisata ini bisa sustain dan bisa berdampak ke aspek yang lain ya. Begitu. Untuk masa depan. Untuk Pokoknya masa itu depan. sebenarnya untuk saat ini dan untuk masa depan anak cucu kita nanti. Oke. Ya, Dan itu tidak hanya aspek lingkungan ya Bapak, tapi juga ada aspek-aspek lainnya seperti sosial, ekonomi, dan juga Betul budaya. sekali, betul Karena sekali. saya juga sempat baca ternyata pariwisata itu menyumbang 8% dari emisi karbon. Sedangkan angka ini terus bertambah karena pariwisata berjalan terus dan orang semakin banyak yang bepergian. Nah, Betul jadi sekali. mungkin ini jadi penting juga bagi para pelaku industri pariwisata supaya lebih memerhatikan aspek keberlanjutan. Oke. Oh, berarti memang sebenarnya keterkaitannya itu banyak Iya, ya sebenarnya ya. Dan ini seperti yang tadi Mbak Rasya tanyakan ya, misalnya ada aspek dan komponen yang terlibat sebenarnya di apa namanya sustainable tourism ini sebenarnya kalau dari Pak Adit apa aja sih? Gitu. Baik. Teori-teori tentang sustainabilitas, terutama yang tourism itu sebenarnya banyak. Sehingga yang untuk nasional sendiri itu untuk pariwisata khususnya itu sudah di peraturan menteri kan, dipermenkan. Oh, sebenarnya udah ada ya. Tentang bagaimana pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Oke. Di situ ada 4 aspek sebenarnya. Ya, yang pertama adalah sosial ekonomi, lalu ada lingkungan itu sendiri, lalu budaya, dan yang terakhir yang tentu saja nanti sangat terkait dengan industri perhotelan khususnya, yaitu tentang pengelolaan yang keberlanjutan. Oh. Nah, itu yang paling penting.
Nah, kalau dari saya nih Pak Adit, saya boleh tanya juga ya? Boleh lah, Maksudnya ya, masa aku doang yang nanya. Nanti aku jadi diem aja di sini, jadi introvert aku di sini. Ini Pak Adit, jadi pertanyaannya tadi kan sudah disinggung bagaimana pariwisata itu perlu ada pertimbangan pengelolaan yang berkelanjutan seperti itu. Nah, kalau dari segi pariwisata, apa saja sih bentuknya sustainable tourism ini? Jenis-jenisnya seperti apa? Oh baik. Dari 4 tadi sebenarnya bisa dijabarkan lagi lebih jauh lagi. Misalnya bagaimana aspek lingkungan seperti yang disampaikan Pak Roni tadi tentang pengelolaan limbah. Lalu budaya, bagaimana wisata-wisata budaya itu direncanakan dengan seksama. Lalu bagaimana tentang ekonomi, sosial ekonomi, tentang kesejahteraan masyarakat lokal khususnya itu juga dipikirkan. Dan yang paling penting adalah bagaimana sinergi dari stakeholder ya, atau pemangku kepentingan dalam dunia pariwisata di dalam pengelolaan pariwisata itu bisa menjadi lebih selaras, sinergi dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa aspek saja sebenarnya. Sebenarnya banyak ya. Sebenarnya banyak banget sekali aspek yang berkaitan ya. Betul. Gitu. Nah, itu ya, tadi yang saya sampaikan adalah beberapa hal yang memang menjadi concern sebenarnya ya. Itu yang udah yang dikerucutkan sebenarnya yang kalau bisa dibilang ini loh yang sebenarnya poin-poin yang sebenarnya yang penting lah ya. Semuanya penting, tapi ini kalau misalnya dipentingin lagi itu akan dikerucutkan lagi menjadi yang lebih ini. Tadi beberapa aspek itu tadi ya. Kata kuncinya lah kira-kira. Oke, betul kata kuncinya. Karena kalau dijabarkan semuanya nanti bisa jadi 5 SKS. Betul, gitu kan udah kayak kuliah ya. Iya. Tentang 5 SKS. Oh iya. Ternyata kalau kayak gini sebenarnya masuk dalam ini enggak sih, Pak? Kalau misalnya di kampus ya. Di kampus kayak gini, dipelajari enggak sih sebenarnya kayak gini? Sangat dipelajari. Karena memang sustainable tourism itu jadi payung sebenarnya. Dari pengembangan pariwisata. Jadi bagaimana kita mengelola daya tarik wisata, ya akomodasi, amenitas gitu ya. Bahkan infrastruktur pembangunan itu harus terkait dengan sustainable tourism. Justru ini malah jadi dasar dari pengembangan dan juga pembangunan industri pariwisata ya Pak ya. Berarti ini teori ini. Teori. Kalau dari sekolah Bapak sendiri ini ada mata kuliahnya nggak sih sebenarnya? Ada Pak. Ada. Khusus ada mata. Khusus ada ya. Wow. Berarti keren banget ya. Di sekolah yang di sana. Iya. Jadi pengen kuliah lagi nih. Ayo yuk. Kuliah subuh. Itu beda dong beda gitu lagi kan. Ya, Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih. Ini kayaknya yang sebenarnya mungkin jadi pertanyaan orang banyak ya. Karena ada yang melakukan, ada yang enggak. Alah kayak gitu doang deh, kayaknya enggak deh kayak gitu. Masih banyak yang menyepelekan ya, betul, gitu, betul. atau tidak terlalu memperhatikan gitu ya Mas Bapan. Ini
pertanyaannya mungkin adalah ini penting nggak sih sebenarnya untuk diterapkan oleh pelaku industri pariwisata, misalnya untuk hotel sendiri gitu kan ya, karena kita ngobrolinnya adalah industri hospitality gitu kan ya, itu penting nggak sih sebenarnya, ataukah memang ini sebuah keharusan atau memang apakah harus pelan-pelan kayak gitu? Baik, Adit. memang kita coba lihat dari sudut pandang permen paragraf tadi ya. Salah satu aspek atau aspek yang paling penting itu adalah pengelolaan yang berkelanjutan. Pengelolaan berkelanjutan itu adalah bagaimana peran dari stakeholder. Dalam hal ini kan stakeholder salah satunya di dunia hospitality ini ya, ada perhotelan dan lain sebagainya. Nah, sehingga dalam pengembangan pariwisata sebenarnya hotel ini mempunyai peran yang sangat besar dalam pengembangan sustainable tourism development, kira-kira begitu. Nah, contohnya yang konkret ini ya, biar tidak terlalu bingung nanti ya, bahwa misalnya ya, bagaimana jika ada hotel membangun di suatu kawasan, itu dia mempunyai added value lah atau nilai lebih untuk kawasan sekitarnya. Oke. Nah, contohnya bagaimana memberikan keterlibatan secara langsung pada masyarakat lokal. Misalnya paling sederhana bekerja di hotel tersebut misalnya. Mengajak di dunia hospitality saya begitu. Ini seperti dampak sosialnya lah ya. Betul, kayak gitu. kira-kira begitu. Itu kan juga memberikan dampak ekonomi juga sebenarnya, betul, memberikan peran-peran dampak seperti itu. Lalu juga bagaimana tentang misalnya kita tidak bisa memungkiri bahwa amenitas yang sangat besar seperti hotel itu mempunyai limbah misalnya. Oke. Nah, limbah ini kan juga perlu diolah. Tidak bisa dipandang sebelah mata. Memang itu adalah hal yang paling penting. Apalagi Jogja sekarang kan ya tahu sendiri ada permasalahan persampahan dan segala macam. Nah, hari ini saya rasa menjadi sensitif. Nah, sehingga hotel perlu memperhatikan aspek-aspek tersebut. Bahkan kalau tidak salah juga ada program CSR ya misalnya ya. Iya. Ya, CSR dari hotel untuk masyarakat. Bagaimana memberikan dampak yang positif, Mbak. Jadi pengembangan industri pariwisata itu sendiri memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Mungkin mungkin kalau bisa diambil contoh kayak semacam kerjasama dengan UMKM Betul, gitu kan ya. Tepat sekali. Gitu kan ya. Jadi penting banget nih ya bagi industri hospitality untuk menerapkan sustainable tourism ini ya. Kayaknya sih memang harus sih. Memang wajib bukan penting lagi menurut saya sih, memang harus nih. Nah, ngobrolin tadi kan ya, kan kita udah ngobrolin soal tentang sustainable tourism in betul, general ya. Ini in general gitu kan ya. Dan tadi kita udah agak nyambungin dikit sama hotel gitu kan ya. Nah, penerapannya sendiri mungkin kalau di Hyatt nih kita akan berpindah nih gitu kan. Kalau Pak Roni tadi kan diam aja gitu kan ya. Pak Roni diam aja nih. Takutnya dia nyanyi dalam hati nih. Masih ada jiwa penyanyinya ya. Nah, ya gimana? Kita akan menanyakan nih ke Pak Roni nih ya. Waduh, mana ini pertanyaan saya nih? Ayo coba Pak Roni ini adalah sebagai Director of Engineering Hyatt Regency Yogyakarta gitu kan. Betul ya. sekali. Kalau dikonekin nih Pak Roni, secara saya nggak tahu sih kalau engineering tuh kayak gimana gitu kan ya. Terkoneksinya kayak gimana sih sebenarnya dengan sustainable tourism ini? Kalau dari point of view-nya Pak Roni gitu. Ya, dari perspektif kita sebagai pelaku engineering di sini. Jadi begini. Seperti Pak Adit bilang tadi, payungnya sustainable tourism itu sudah ada. Nah, kalau saya ini langsung ke pelaksana ini. Jadi pelaksana ini. Jadi seperti di Hyatt ini, jadi begini. Perlu kita tahu bahwa ada dua landasan yang penting di dalam engineering itu sendiri, ya, di dalam sustainability. Apalagi Hyatt sekarang, kebetulan saya di properti Hyatt ini, ya, properti Hyatt ini sangat care terhadap lingkungan. Oke. Jadi yang paling pertama adalah sustainable environment about tentang yang seperti Bapak bilang tadi, supaya masyarakat sekitar tidak ada dampak yang negatif ya. Oke. Seperti limbah dan sebagainya. Nah, limbah ini di Hyatt sendiri sudah melakukan action, artinya sudah melakukan dari Hyatt sendiri sudah didorong kita supaya gimana supaya limbah ini tidak berdampak dengan
Lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar. Jadi Oke. begitu. Jadi kita sekarang dengan pengelolaan limbah kita sekarang kita zero waste, Pak. Zero waste. Zero waste. Zero waste. Wow. Nah, Jadi sampah-sampah ini udah dikelola dengan baik ya gitu. benar. kan? Jadi zero waste ini Limbah-limbahnya. maksudnya adalah zero waste ini limbah-limbah domestik yang ada di hotel ini kita sudah ada plannya, treatmentnya. Oke. Nah, setelah di treatment, nah airnya itu sudah di treatment dipakai untuk penyiraman area garden yang seluas 26 hektar ini. Ya kalau Sobat Fox lihat ya, sebenarnya di Hyatt ini bisa dilihat di sana Benar ada garden, sekali. terus juga ada lapangan golf dan sebagainya. Itu memerlukan air yang banyak sekali yang ya. banyak. Artinya gini, dengan kita zero waste, kita melakukan penyiraman tanaman dengan parameter yang tentunya kita sudah cek setiap bulannya untuk disiram tanaman. Artinya kita penggunaan air itu jadi berkurang. Jadi kita tidak mengambil hak daripada orang lain. Oke. Artinya untuk penyiraman tanaman sendiri dengan luasan segini kita bisa mengendalikannya dari waste-nya hotel kita pakai untuk menyiram. Oke. Dari kita dan untuk kita. Dari kita dan Betul. untuk kita. Jadi ekonomi sirkular ya. Ekonomi Oke, sirkular. Terus wow. yang berikutnya kalau kita berbicara limbah, tentu ada limbah airnya dan juga ada limbah selatnya. Selatnya itu adalah sampah-sampah kasarnya gitu. Oke. Ampasnya gitu ya Pak Ampasnya Roni lah ya. istilahnya gitu. Nah, selatnya itu sendiri kita kelola, Pak. Kita kelola, kita jadikan itu sebagai fertilizer, jadi pupuk. Oke. Pupuk untuk kita serahkan di sini ada namanya departemen garden ya, yang mereka bercocok tanamnya cukup banyak, ada cabai, ada apa lagi, ada Sayur-sayuran gitu kan. Itu tumbuh growing sangat cepat. Karena apa? Karena kita juga menyuplai selatnya waste kita jadikan sebagai pupuk gitu. Jadi malah bisa menyuplai kebutuhan yang lain ya. Iya, bukan gitu. hanya membahagiakan lingkungan, kita juga membahagiakan tanaman. Jadi dia bertumbuh segar Oke. gitu. Jadi semuanya adalah biar bahagia. Biar bahagia. Semua wajib bahagia ya Pak Roni. Iya, itu yang pertama. Terus Oke. yang secara garis besar yang kedua adalah kita sustainable terhadap energi, Pak. Oke. Ini gimana nih kalau energi? Nah, energi ini biar kita jelasin adalah energi ini kita Hyatt itu sangat concern terhadap climate change. Itu yang pertama. Walaupun energi ini nanti kita secara bisnis ini sangat penting. Di mana ada bisnis, di situ ada energi. Kan begitu ya? Kita aja butuh energi, Pak. Iya gitu. Iya kan? Oke, Jadi betul. pertama saya jelasin dari climate change itu sendiri. Nah, kita itu dari Hyatt itu sangat mengurangi pencemaran CO2, karbon. Oke. Ya kan, karbon. Jadi sehingga kita bukan dipaksa ya, artinya diarahkan untuk karena Hyatt sendiri ada guidance-nya sendiri ya. Makanya Hyatt itu saya berterima kasih sendiri juga kerja di Hyatt karena memang kita diarahkan cara-cara untuk bagaimana supaya kita saving energi. Oke. Saving energi bukan berarti kita Matiin hanya lampu ngurangin doang saja ya? matiin lampu doang. Enggak begitu. Sekarang kan gini, kalau kita matiin lampu gara-gara supaya kita dapat saving, ya orang gelap dong jadi mati ya sebagian, jadi kurang matiin nyaman. lampu. Kayak lagu. Seperti yang kita tahu, kalau cost yang kedua tadi yang paling besar adalah energi, berarti kan cukup besar. Betul. Tapi jangan salah, cost juga bisa direct impact ke revenue. Nah, peran hotel misalnya dunia hospitality dalam hal seperti ini itu adalah bagaimana hotel itu mempunyai multiplier effect atau dampak ganda pariwisata ya, tourism multiplier effect. VR Talk.